Okay, hello. Good morning, everybody. Good morning, everyone. Good morning, all my beloved friend, and good morning, my all student. I am Mr. Montaha. I think today is Saturday, and I know that this morning it is a quarter to 6. Now I have a program. I have schedule, I have agenda. Here I am in my bedroom. So of course, now I want to study English by myself. I want to speak English. I want to write English. I want to read English. I want to discuss English. What about, of course, about the verb in English? I think it's very important to study for me, because verb in English, there is a difference between in Indonesia. In Indonesia, no problem verb, but in English is a problem. What problem? I know. I think that verb in English there are for change the first, the second, the third, the fourth, and the verb that I will study this morning, of course, I say in Indonesia, memaafkan. Memaafkan, if I say in English, forgive, forgive, forgiven, forgiving. Forgive ditulis Forgive ya, forgive ya, ditulis forgive. Bentuk duanya ditulis forgave ya. Bentuk tiganya ditulis forgiven ya. Bentuk empatnya ditulis forgiving. Jika kita ucapkan adalah forgive, forgive, forgiven, forgiving. Jelas dalam bahasa Indonesia hanya satu ucapan, memaafkan. Dalam bahasa Inggris kita harus bisa menyebutkan 4 ucapan. Maksudnya ada 4 ucapan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia hanya satu. Dalam bahasa Inggris ada 4 ucapan. Memaafkan, tidak ada yang lain. Dalam bahasa Inggris tidak demikian. Ada forgive, ada forgive, ada forgiven, ada forgiving. Ini namanya unik. Ini namanya perubahan kata kerja yang patut terjadi karena dipengaruhi oleh kapan terjadinya suatu kata kerja itu dilakukan, dikatakan, diucapkan adalah tergantung kata keterangan waktunya. Mengikuti kata keterangan waktu, kata kerja dalam bahasa Inggris bentuknya mengikuti kata keterangan waktu. Forgive, itu nanti untuk simple present. Forgive itu nanti untuk simple past tense. Forgiven itu nanti untuk present perfect, dan forgiving itu nanti untuk present continuous. Jadi masing-masing bentuk itu menempati porsi, menempati fungsi kegunaan pada pola kalimat sendiri-sendiri. Ada simple present berarti nanti yang dimaksudkan adalah suatu kejadian yang berulang-ulang. Simple past tense kejadiannya sudah lewat. Present perfect kejadiannya sudah selesai, barusan saja selesai dan masih terkait dengan waktu sekarang. Kemudian present continuous berarti sedang proses. Masing-masing punya ciri masing-masing. Baik, sekarang kita akan coba bikin contoh dalam kalimat-kalimat tersebut. Untuk kata kerja forgive, forgive, forgiven, forgiving yang punya arti memaafkan. Misal begini, saya memaafkan teman saya setiap hari. Saya memaafkan teman saya setiap hari. Bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Tentu kalimatnya akan berbunyi demikian. I forgive my friend
every day. Saya ulang, I forgive my friend every day. Saya memaafkan temanku setiap hari. Negatifnya, I don't forgive my friend every day. I don't forgive my friend every day. Saya tidak memaafkan temanku setiap hari. Interrogatifnya, do I forgive my friend every day? Apakah saya memaafkan temanku setiap hari? Nah, ini contoh verb 1 dalam present, dalam simple present maksud saya. Sekarang kita beralih pada contoh kalimat simple past tense, ialah menggunakan verb 2. Seperti ini contohnya. I forgave my friend yesterday. Saya telah memaafkan temanku kemarin. Negatifnya, I didn't forgive my friend yesterday. Saya tidak memaafkan temanku kemarin. Interrogatifnya, did I forgive my friend yesterday? Apakah saya telah memaafkan temanku kemarin? Nah, mantap. Ini contoh verb 2 dalam simple past tense. Sekarang contoh verb 3 dalam present perfect. I have forgiven my friend today. Saya ulang, I have forgiven my friend today. Saya sudah memaafkan temanku hari ini. Negatifnya, I haven't forgiven my friend today. Saya belum memaafkan temanku hari ini. Interrogatifnya, have I forgiven my friend today? Apakah hari ini saya sudah memaafkan temanku? Nah, mantap. Itu contoh verb 3 dalam present perfect. Sekarang contoh verb ing dalam present continuous. I am forgiving my friend right now. Saya saat ini sedang memaafkan temanku. Negatifnya, I am not forgiving my friend right now. Saat ini saya tidak sedang memaafkan temanku. Interrogatifnya, am I forgiving my friend right now? Apakah saat ini saya sedang memaafkan temanku? Nah, inilah contoh dalam kalimat present simple present, simple past, present perfect, dan present continuous dengan menggunakan kata kerja forgive, forgave, forgiven, forgiving, yang artinya memaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan kemana-mana, tetap terus semangat belajar bahasa Inggris bersama dengan saya, Mr. Muntaha. Jangan menyerah, apalagi putus asa. Terima salam dariku, salam apa adanya, bukan ada apanya. Mantap, selamat belajar.